Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kebenaran hari ini Allah menepati janjinya. Bapak ibu saudara, kita melihat bagaimana Kejadian 21 menunjukkan bahwa ada satu kabar sukacita di mana Ishak lahir, di mana kita bisa lihat dalam Kejadian 21 ayat yang ketiga, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak yang dilahirkan Sarah baginya. Dan ayat yang ke-6, berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengar akan tertawa karena aku. Bapak ibu saudara, sungguh ini menjadi satu pengharapan yang memberikan kelegaan, di mana janji itu nyata. Penantian yang panjang di usia yang tidak lagi muda tetapi di masa tua, Tuhan menunjukkan kasih setianya. Apa yang menjadi kerinduan daripada Sarah dan Abraham menjadi kenyataan. Namun kalau kita lihat ada satu masalah lagi ketika terjadi pengusiran Hagar dan Ismail disebabkan kecemburuan Sarah. Ia takut Ismail akan menjadi ahli waris, karena bagaimanapun Ismail juga keturunan Abraham. Nah, ia memohon dan Abraham menerima ide itu, di mana kita bisa lihat Kejadian 21 ayat 13. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Nah, nampaknya janji yang terjadi untuk keturunan Hagar dan Ismail itulah membuat Abraham mengambil keputusan untuk mengusir, karena mungkin ada ketakutan bahwa Ishak tergantikan oleh Ismail. Maka di ayat 14, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikan kepada Hagar. Ia meletakkannya itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhlah perempuan itu pergi. Nah, Abraham menyuruh perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembaralah di padang gurun Berseba. Satu kebenaran yang kita lihat bahwa ketika Abraham mendapat janji Tuhan dan lahirlah Ishak dan Sarah merasakan sukacita yang luar biasa, ternyata ada ketidaknyamanan sehingga harus ada pengusiran karena ada ketakutan ya, berkaitan dengan posisi Ismail yang juga menjadi keturunan Abraham mampu menggeser. Menurut pola pikir Abraham mampu menggeser apa yang dijanjikan Allah. Tetapi kita bisa lihat sisi yang lain, di mana justru Hagar dan Ismail yang terbuang. Namun kalau kita lihat, sebetulnya Allah memperhatikan kehidupan Hagar dan Ismail, karena Allah juga berjanji kepada mereka. Kita perhatikan ayat 15. Ketika air di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Perhatikan ayat yang ke-18. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Hagar juga mengalami dilema. Ia merasa putus asa, apakah Tuhan akan menolong saya? Tetapi janji Tuhan selalu sempurna, di mana Allah senantiasa menolong. Nah, pada hari ini kita diingatkan semua akan kebenarannya.
Bapak Ibu Saudara, Allah tidak pernah melupakan atau Allah tak pernah ingkar janji. Agaknya kita melihat fakta bahwa Hagar sendirilah yang telah melupakan janji Allah. Bukan hanya Hagar, keluarga Abraham, bahkan Sarah pun juga ada keraguan melupakan janji Allah. Namun kasih setia Tuhan tetaplah baik. Bapak Ibu Saudara, jika hari ini kita ragu akan apa yang Tuhan janjikan dan kebaikan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, yakinlah bahwa hari-hari kita ini ada dalam pimpinan Tuhan. Kesulitan hidup yang diizinkan Tuhan bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, tapi percaya Tuhan ada di perjalanan hidup kita. Haleluya, Tuhan berkati.